Assalamualaikum, hai kawan-kawan. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai pendidikan yang berpihak dan memerdekakan siswa oleh kelompok 1. Sebelum itu kita kenalan dulu ya. Anggota tim kami ada Nurul Zikri, Sartika Halawa, Susilawati, Roza Anggreni, Reka Puspita, dan Cut Sri Mulyani. Adapun pertanyaan untuk memandu diskusi kita kali ini ialah yang pertama, apa praktik baik yang dilakukan sekolah-sekolah pada video di modul Filosofi Pendidikan Indonesia? Pertanyaan kedua, praktik baik apa yang dilakukan sekolah mitra PPG Prajabatan? Dalam hal ini adalah sekolah PPL mahasiswa PPG Prajabatan kini. Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara mewujudkan pendidikan yang berpihak dan memerdekakan siswa dalam implementasi kurikulum merdeka? Praktik baik yang telah dilakukan oleh sekolah-sekolah pada video tersebut tentang pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik, bahwasannya untuk mewujudkan pendidikan yang demikian, sekolah senantiasa berupaya membentuk peserta didik menjadi individu yang mandiri dengan dapat berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain, dan sadar tentang hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat, serta pendidikan yang membantu para siswa untuk bisa menemukan jati dirinya. Maka pelaksanaan pembelajarannya harus dapat memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengekspresikan dirinya. Seperti di dalam video tersebut, praktik baik yang dilakukan oleh sekolah-sekolah pada video sangat beragam, mulai dari mempersiapkan keterampilan hidup melalui kegiatan berbasis proyek seperti pameran sekolah, pertunjukan kesenian, bermitra dengan petani sekitar sekolah untuk memberikan life skill berkebun, berwirausaha, beternak, dan lain sebagainya, dan memberikan ruang bagi anak untuk memilih sendiri mata pelajaran yang disukainya sesuai dengan minat dan bakat peserta didik, serta anak diperbolehkan untuk ikut menentukan tujuan belajarnya, cara belajar, dan mengevaluasi hasil serta merefleksi proses belajarnya. Praktik baik selanjutnya adalah bahwa guru di sekolah bukan satu-satunya sumber ilmu. Sekolah dapat mendatangi praktisi-praktisi yang dibutuhkan anak di sekolah untuk menghubungkan mereka dengan dunia nyata di sekeliling mereka dan membangun empati serta sensitivitas para siswa dengan masalah-masalah yang nyata yang ada di luar sekolah agar mereka bersiap saat harus terjun langsung ke masyarakat. Jika pembahasan sebelumnya adalah praktik baik yang dilakukan oleh sekolah-sekolah pada video di modul, nah sekarang adalah praktik baik yang dilakukan oleh sekolah mitra PPG Prajabatan tentang pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik, yaitu adalah melakukan kegiatan literasi pra-pembelajaran. Kegiatan literasi yang memberikan ruang bagi peserta didik ini merupakan salah satu praktik pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik. Kegiatan literasi dapat membantu siswa untuk mengekspresikan diri secara lisan maupun tertulis. Kegiatan ini dapat berupa kegiatan membaca atau mengkomunikasikan isi buku, puisi, cerita. Dalam praktiknya, siswa nanti membaca buku atau puisi ataupun cerita apa saja yang mereka sukai, baik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, pelajaran, maupun hal-hal yang mereka minati. Kegiatan berikutnya yaitu mendengarkan atau menyimak cerita. Lalu ada lomba literasi seperti lomba menulis cerita, lomba baca puisi, atau lomba bercerita. Dan kegiatan berikutnya ada menulis cerita. Praktiknya berupa kegiatan menulis cerita tentang pengalaman mereka sendiri, imajinasi mereka, atau hal-hal yang mereka sukai. Kegiatan literasi yang dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan literasi mereka. Keterampilan literasi yang baik sangat penting untuk keberhasilan siswa di sekolah dan di kehidupan mereka selanjutnya, karena siswa akan melatih kemampuan berkomunikasi serta berpikir kritis dan kreatif yang diperlukan pada abad sekarang. Selain itu, kegiatan literasi ini juga mengembangkan karakter yang baik seperti cinta tanah air, toleransi, dan tanggung jawab.
Untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik dalam implementasi kurikulum merdeka, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwasannya pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berkembang secara optimal sesuai dengan potensi dan minat mereka dengan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman dari peserta didik. Pendidikan ini tidak hanya berfokus pada pencapaian materi pelajaran, tetapi juga pada pengembangan karakter, keterampilan, dan kreativitas peserta didik. Salah satu upaya untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik adalah melalui implementasi kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka memberikan keluasan bagi sekolah untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik, yaitu yang pertama, pahami kebutuhan dan minat peserta didik. Yang kedua, beri kesempatan bagi peserta didik untuk dapat memilih dan menentukan materi pelajaran. Yang ketiga, gunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang keempat, berikan kesempatan bagi peserta didik untuk dapat mengeksplorasi dan mengekspresikan diri mereka. Yang kelima, berikan umpan balik yang positif dan membangun bagi peserta didik. Yang ketujuh, libatkan orang tua dan masyarakat dalam pendidikan. Yang kedelapan, berikan dukungan dan pendampingan kepada peserta didik. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan dalam implementasi kurikulum merdeka yaitu dengan melakukan pembelajaran yang berbasis proyek dan pembelajaran yang berbasis masalah, serta proyek-proyek untuk menguatkan profil pelajar Pancasila dalam diri peserta didik. Thank you everyone.